Beliau mendedikasikan waktu, harta, bahkan jiwanya itu untuk mendakwahkan Quran ke pelosok-pelosok, bil khusus di negeri yang oleh Ibnu Batutah disebut sebagai Jaziratul Uryan. Jadi ekspedisi dakwah itu bukan tanpa desain, tetapi beliau sudah hadir di tengah kita, Masya Allah. Silakan San. Yang oleh Ibnu Batutah dipetakan Nusantara ini dari mulai timur sampai barat. Dari barat beliau menyebut ada negeri, ada pulau yang bergunung-gunung hijau, mengingatkan aku dengan negeri Andalusia. Maka beliau sebut pulau tersebut dengan nama Pulau Andalas. Kalau turun ke bawah ada pulau yang mayoritas penduduknya bertani, paling padat penduduknya, maka beliau sebut dengan Yawadi, Jawa Dwipa. Kalau ke timur lagi ada pulau-pulau yang setiap pulau punya raja, sumber rempah-rempah, masing-masing pulau punya sultannya, maka disebut dengan Jaziratul Muluk, Maluku dan sekitarnya. Kalau ke timur lagi ada pulau yang Ibnu Batutah menyebutnya penduduknya nyaris telanjang, disebut dengan Jaziratul Uryan. Nah, di negeri timur itulah kemudian kita hanya mengenal pakai koteka, terbelakang, tetapi mereka juga bagian dari umat Nabi Muhammad yang juga harus merasakan cahaya Al-Quran. Nah, hari ini kita bersama Ustadz Fadlan, beliau salah satu saksi sejarah bagaimana dakwah di negeri timur sana. Assalamualaikum Ustadz Fadlan. Boleh disapa dulu jamaah kita yang hari ini hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sudah sarapan? Jawabnya masing-masing. Baik. Ustadz Fadlan, alhamdulillah terima kasih, jazakallah khair sudah hadir di Majelis Cinta Quran. Amin. Mudah-mudahan kehadiran antum sebagai pelecut semangat kita untuk makin bersemangat mendekat dengan Quran dan berjuang untuk Al-Quran. Sebenarnya Ustadz Fadlan, apa yang membuat Ustadz Fadlan menjadi seorang da'i di pelosok Papua sana? Gimana sejarahnya? Kok bisa? Yang pertama, saya mengambil ibro dari seorang ayahanda. Dia seorang guru ngaji, tapi juga guru agama. Pekerjaan pokok adalah guru agama, tetapi hari-harinya dari satu tempat ke tempat lain di sekitar wilayah itu untuk mengajarkan agama. Pergi pagi, nanti jam-jam 10-11 malam baru pulang. Dengan kendaraannya adalah sampan, perahu kecil. Sampan. Yang isinya Quran, lalu dia bawa ke tempat-tempat kampung-kampung lain di sekitar itu. Dan saya berpikir harus ada yang melanjutkan. Dari 8 keluarga, saya salah satunya dari mereka. Masya Allah. Sehingga selesai kuliah, pulang ke Irian, jurusan saya memang bertentangan. Jurusan apa Ustadz? Depok, Bekasi? Jadi sarjana ekonomi jurusan studi pembangunan. Oh ternyata ya. Sarjana ekonomi jurusan Pembangunan. Studi pembangunan. Nggak jauh-jauh dengan saya Ustadz. Saya juga mirip dengan Ustadz. Saya teknik mesin. Tapi saya pulang melamar jadi PNS. Oh jadi PNS? Oh sempat jadi PNS? Iya. Oh sempat jadi PNS. Pegawai Nabi SAW. Masya Allah. Masya Allah. Jadi da'i langsung. Alhamdulillah. Seluruh teman-teman sampai hari ini tidak percaya. Bahkan salah satu sahabat saya dari Direktur Utama BTN. Saya datang ceramah, dia pernah ingat ini orang pernah diusir di ruangan ini. Pernah diusir? Gimana ceritanya Ustaz?
Maksudnya lagi kuliah? Bukan. Oh bukan. Hari mata kuliah pertama waktu itu adalah agama Islam. Oh pendidikan agama Islam. Kebetulan saya bermodal rambut keribo, hitam clean, orang gak percaya lah. Nah. Sehingga teman-teman diskusi, itu dari Irian pasti bukan Islam. Jadi begitu saya masuk, kebetulan saya duduk bagian tengah paling depan. Dosen mengatakan yang merasa tidak beragama Islam silakan keluar karena hari ini adalah mata kuliah agama Islam. Saya tidak mungkin keluar. Tiba-tiba dosen berdiri dan mengusir saya dari ruangan. Keluar, kamu kan dari Irian Jaya kan? Saya baru tahu itu adalah saya. Oh jadi tadi yang disebut oleh dosen itu sebenarnya nunjuk sama antum. Tujuannya saya. Karena beliau sudah dapat informasi dari ketua kelas bahwa di ruangan itu ada orang Irian. Rambutnya kayak pohon beringin, hitam. Ya harus keluar pasti bukan Islam. Tapi karena setelah saya dosen mengusir saya tidak keluar. Saya maju ke depan kelas dan saya bilang sama dosen. Sebelum saya keluar saya minta dosen tolong jawab 3 pertanyaan saya. Ini nguji dosen berarti ya? Saya menguji dosen. Yang pertama saya tanya, apakah agama Islam itu hanya untuk orang Arab dan orang Bugis Makassar saja? Ataukah agama Islam itu rahmat untuk seluruh alam semesta? Pertanyaan kedua, siapakah sahabat Nabi rambutnya keriting, badannya hitam keling, suaranya merdu? Dan yang ketiga saya minta tolong bawa Quran keliling kami dalam ruangan itu. Saya ingin mendengar saudari saya yang cantik dan saudara saya yang ganteng membaca Al-Quran. Alhamdulillah dosen tidak menjawab pertanyaan pertama dan kedua. Langsung membawa Quran dimulai dari bangku urutan belakang. Sampai di depan Al-Quran sudah tiba di teman samping kanan saya. Setelah teman ini baca selesai, saya kira ini dosen kasih Quran. Ternyata tidak. Dia melewati muka saya dan menyerahkan Quran di samping. Saya bersabar sampai hitungan mahasiswa 45, 46. Saya tidak bersabar langsung berdiri merampas Al-Quran dari tangan dosen dengan urutan 47. Subhanallah. Begitu saya buka Quran secara acak-acakan, surat yang diperlihatkan untuk saya baca adalah surat Al-Hasyr. Yang artinya pengusiran. Cocok berarti. Cocok. Saya baca 3 ayat terakhir selesai. Dosen menurut beliau bahwa dari 47 mahasiswa hanya ada 7 mahasiswa yang bisa membaca Al-Quran secara baik dan benar. Akhirnya saya minta kepada dosen, kalau begitu kasih saya waktu ceramah di ruangan ini. Saya angkat tema pertama itu adalah Al-Quranul Karim huda linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran itu bukan untuk orang mati. Orang mati sudah tuntas. Kecuali 3 hal. Anak soleh, amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Tapi bagi yang hidup, Al-Quran harus menemaninya sepanjang hari. Apalagi mahasiswa. Saya ceramah waktu itu kurang lebih 1,5 jam. 1,5 jam. Selesai dosen mengatakan alhamdulillah hari ini mata kuliah agama Islam sudah diajarkan dosen dari Irian. Allah. Alhamdulillah dapat rahmat, kulit hitam, keriting, bisa ngaji, hadiahnya tidak boleh ikut mata kuliah agama Islam, langsung lulus dengan nilai. Alhamdulillah, Masya Allah. Setelah lulus 2 bulan kemudian dia angkat jadi ketua MPM. MPM. Mahasiswa pencinta musola masjid. Oh, saya kira ya, singkatan-singkatannya banyak juga. Ini juga ada saat ini para laki-laki GGM. Apa itu GGM? Ganteng-ganteng mubazir. Mubazir. Sudah ganteng belum nikah soalnya. Kelompok orang merugi itu. Oh gitu, ya. Masya. Karena kita perlu kayak umat Islam di dunia. Amin. Walaupun hari ini Kristen sudah jumlahnya banyak tapi sebentar akan turun. Kenapa turun? Karena populasi umat Islam sedang berkembang hari. Betul. Bahkan Amerika sendiri, Eropa, Afrika, Pasifik, Australia
sedang mengatakan bahwa dan memberi harapan, memberi harapan bahwa kebangkitan Islam dari dunia itu datang dari Indonesia. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pertama yang mereka menjadikan variabel karena penduduk muslim terbesar di dunia adalah Indonesia. 230 juta. Variabel kedua, masjid terbanyak di dunia juga ada di Indonesia. 800 ribu. 800 ribu masjid. Majelis taklim terbanyak di dunia juga ada di Indonesia. 16 ribu. Pondok pesantren terbanyak di dunia juga ada di Indonesia. 32 ribu. Majelis taklim terbanyak di dunia juga ada di Indonesia. 12 ribu. Bank-bank syariah yang ada di Indonesia, di dunia juga ada di Indonesia yang paling banyak. Walaupun jumlahnya baru 7, tapi sudah melebihi yang lain. Tetapi yang perlu diperhatikan oleh kita adalah kita sudah bersyukur punya umat Islam yang banyak, masjid yang banyak, tapi kita harus mengevaluasi kembali bahwa modal mayoritas ini harus didukung dengan ukhuwah yang kuat. Betul. Terus yang kedua, dakwah yang maksimal. Ukhuwah, dakwah. Ukhuwah yang kuat, dakwah yang maksimal dan merata. Dan yang ketiga adalah menjadikan Al-Quran menjadi bacaan sempurna di setiap rumah orang Islam. Masya Allah. 3 ya berarti. Ukhuwah, dakwah, Al-Quran. Baik. Kalau tidak salah Ustaz ya, saya pernah baca atau menyimak cerita Ustadz ketika mendakwahkan Islam di pedalaman Papua mengalami suka dukanya yang begitu luar biasa. Boleh nggak diceritakan Ustadz? Ketika kan mungkin saya membayangkan kayak Ninja Hattori. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah gitu. Ketika berdakwah atau gimana Ustadz sebenarnya? Suka dukanya berdakwah di pedalaman itu Ustaz. Sebenarnya suka duka itu bukan di saat Ustadz Fadlan saja. Para nabi dan rasul sudah mengalami itu semuanya. Dan itu menjadi ibrah bagi kita umat Muhammad untuk melanjutkan. Dan kedua, tidak perlu ketakutan dengan sesuatu yang berkaitan dengan tantangan. Justru itu vitamin dakwah kita. Pertama, sebelum saya ke sebuah kampung, itu sudah dapat surat dari kampung bahwa kepada yang terhormat Fadlan dengan kawan-kawan, kami mendapat kabar bahwa Fadlan dengan kawan-kawan ke kampung untuk membicarakan hadirnya agama Islam di kampung. Jika Fadlan memaksa diri dengan kawan turun ke kampung, maka kami akan menyambut Fadlan dengan kawan-kawan. Jangan berharap untuk hidup kecuali kami jadikan bangkai dakwah, saksi perjuangan kami di kampung. Itu sudah ada Surat sudah datang duluan. surat itu. Saya ambil surat ini waktu asar, saya terimanya waktu asar. Sementara besok harus jalan. Selesai asar itu saya terima surat, saya pergi ke tempat fotokopi, saya perbanyak. Selesai sholat maghrib, saya mulai kumpulkan para dai dan suruh baca itu isi surat. Subhanallah. Dari 20 dai, 18 orang mengundurkan diri. Dari 20 dai, 18 mengundurkan diri. 12 mengundurkan diri. 12 mengundurkan diri. 12 mengundurkan diri. 8 yang siap mengikuti saya. Saya ingin mengaitkan, saya bilang ini baru surat dari manusia, kalian sudah ketakutan. Coba lihat surat dari Allah. Saya suruh buka surat As-Saff, surat 61, ayat 10, ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan bisnis yang membuat kalian tidak akan pernah rugi. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
12 orang tetap tidak mau ikut. 8 orang yang mengatakan ikut. Alhamdulillah besok pagi selesai sholat subuh, sarapan dan kami jalan. Kami jalan sudah naik di atas bukit, 1 hari sudah di atas bukit. Seorang lagi menghadap saya mengatakan, Pak Ustadz, saya ingat istri dengan anak saya mau pulang. Saya bilang, ente ini pelanggar surat At-Taubah ayat 24. Silakan pulang sana, gak usah ikut dakwah. Tinggal 7 orang menemani saya jadi 8 orang. Ketika kami sudah berjalan 2 hari, besok pagi mau turun bukit saya periksa 7 orang ini. Coba kalian takbir dulu lah. Dari mereka saya takbir, mereka mengikuti. Allahu Akbar. Ini jiwa pejuang ini. Kami jalan sudah 1000 meter belum ada tanda apa-apa. Kami jalan lagi 1000 meter. Dari 1000 meter masuk ke 500 meter. Saya mulai suruh mereka takbir. Takbir Allahu Akbar. Lalu saya mengeluarkan wasiat. Nanti kalau kita sampai di sana ketemu mereka. Kalau saya yang terbunuh duluan. Selamatkanlah diri kalian. Biar dakwah akan hidup. Saya akan jadi saksi bahwa pernah ada dakwah datang ke sini. Teman-teman menangis. Tidak, kami harus mati bersama Ustadz. Enggak boleh. Kalian harus melanjutkan dakwah Rasulullah ini. Akhirnya kami jalan. Jalan 300 meter belum ada tanda. Tiba-tiba udah maju 200 meter. Subhanallah, di sana sudah ada kepala suku dengan warga masyarakat. Berdiri dengan panah dan tombak. Kita begitu melangkah maju, kepala suku dia mulai angkat panah. Panah yang pertama langsung kena di sikut sebelah kanan. Teman saya mengatakan, Ustadz ada panah. Tenang, ini vitamin ini. Mereka mulai diam dan saya bilang, ayo maju lagi. Kita maju lagi, kepala suku ini mengangkat panah yang lebih kecil lagi. Panah kena dan saya terjatuh. Ketika saya terjatuh dan saya bilang, selamatkanlah diri kalian. Biarlah saya sendiri di tempat ini. Lalu saya berdoa. Ya Allah, ya Rabb. Fadlan tidak ada apa-apanya dibanding Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku minta kepadamu, hidupkan aku 2 menit, 3 menit. Kalau tidak aku minta 30 menit. Setelah aku menyebut namamu di hati mereka terserah, cabutlah nyawaku. Yang penting saya sudah menyebut namamu dan nama Rasulmu kepada mereka. Tiba-tiba tubuh ini kayak energi besar. Teman saya sudah pulang, udah lari. Saya mulai ambil panah itu dan saya miringkan bahu, saya cabut. Dalam keadaan sakit saya cabut. Saya ambil panah, saya patah. Saya ambil lagi panah sebelah 2. Yang sebelah kiri saya ambil, saya patah. Lalu saya ambil ransel. Ada pisau dan saya bakar itu pisau. Sampai merah saya celup di bekas panah. Badan yang tadi biru ini jadi kembali normal. Saya bersabar lagi, saya bakar itu pisau celup. Setelah darah kotor itu keluar dan saya jalan sendirian menuju kepala suku. Ketika saya datang, kepala suku mulai menyuruh warga masyarakatnya mundur. Saat itu saya bersama beliau saja berhadapan dan saya tidak melakukan apa-apa. Kecuali saya menyampaikan, ulurkan tangan saya minta maaf. Kalau saya turun di kampung ini mengganggu masyarakat di kampung, saya datang ke sini minta maaf. Sekarang saya mau pamit pulang. Ketika saya pamit pulang 2 meter, kepala suku itu jatuh menangis. Ketika saya dengar dia menangis, saya balik arah, dia sudah tergeletak di tanah. Lalu saya angkat wajah dan saya bilang, kenapa Bapak menangis? Kan Bapak sudah larang saya tidak boleh masuk ke kampung dengan tanda lihat ini. Panah di tangan kanan dan tangan kiri saya. Kenapa harus menangis? Beliau langsung memeluk saya dan mengatakan, bukan anak yang salah, tapi Bapak Kepala Suku yang salah. Maka tugas Bapak Kepala Suku hari ini mengawal anak kembali dari kampung ke kota. Lalu Kepala Suku yang kawal saya ke kota. Tiba di kota, masuk ke posko dakwah, teman-teman sudah siap dengan pedang. Itu dia orangnya. Saya bilang jangan. Dia sudah datang di wilayah kita.
Tinggal 3 hari saya langsung masuk rumah sakit. 3 hari tidak nyaman. Akhirnya saya minta berobat, pindah ke Makassar. Subhanallah, sudah dapat 3 tiket tambah saya 4 orang. Saya mulai bicara sama kepala suku. Kapan Bapak kembali ke kampung? Dia bilang, saya tidak pulang. Karena saya yang panah, saya harus menemani anak sampai sembuh baru saya bisa pulang. Tapi kami mau ke Makassar, saya harus ikut. Ketika dia minta ikut ke Makassar, subhanallah. Saya tanya ke bagian keuangan. Di antara kami para dai tidak ada satupun yang punya uang. Jangankan 100 rupiah, 50 koin pun tidak punya. Tapi subhanallah. Tiba-tiba 3 menit kemudian, saya sampai hari ini tidak tahu apakah itu manusia atau malaikat, walau. Bawa uang 1.500.000. Setelah dia berikan uang kepada kami 1.500.000, kami semua sujud menangis. Benar firman-Mu Allah, fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. In tansurullah yansurukum wa yusabit aqdamakum. Janjimu benar. Lalu kami ambil uang 1.500.000 langsung beli tiket dan terbang. Tiba di Makassar berobat selama 3 bulan. Sembuh. Teman-teman suruh saya isi acara di Makassar. Waktu duhur tiba saya bilang, Bapak kepala suku keluar dulu. Kami sholat dulu baru nanti Bapak masuk. Apa kata kepala suku? Saya harus sholat. Saya bilang tidak. Bapak belum belajar Islam, belum bisa sholat. Jadi selama di Makassar dia tidak masuk Islam. Tapi begitu kami pulang dari Makassar, teman-teman di Makassar sudah menyiapkan sabun, sampo, pakaian layak pakai. Bahkan ada pengusaha yang menyediakan 2 mesin lampu, kami bawa pulang. Sampai di kampung, dia tanya, ini bantuan untuk siapa? Saya jawab, Bapak kepala suku, ini tanda terima kasih dari orang Islam karena Bapak sudah datang ke kampung mereka. Silakan bawa pulang. Dia pulang sendiri. 2 minggu kemudian dia bawa 39 pemuda turun ke posko dan membawa bantuan yang kami bawa itu. Terus dia suruh orang bahwa masyarakat di kampung merindukan saya harus balik ke kampung. 1 minggu kemudian saya datang dengan wartawan TVRI, Astro TV, TV Hijrah Malaysia, dan kamera kami ada 6. Kami naik, besok pagi tiba dan begitu kami datang, kami sudah tidak lagi disambut dengan panah dan tombak, tapi mereka menyambut dengan tarian-tarian adat. Begitu kami tiba di lapangan, kepala suku bicara bahwa harusnya saya sudah dibunuh oleh mereka. Tapi ternyata mereka menjaga saya seperti orang tua mereka sendiri. Dan hari ini tidak ada kalimat lain, kemenangan sudah hadir di kehidupan kita. Kemenangan itu datang, maka tidak ada jawaban lain kecuali kita masuk ke dalam agama anak-anak ini. Lalu saya didorong naik di atas panggung, lalu disuruh membimbing mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi begitu saya naik di atas panggung, saya bilang, ikuti kata-kata saya. Lalu mereka semua arah wajahnya dalam keadaan telanjang, tertinggal itu melihat ke saya dan saya bilang, Asyhadu an la ilaha illallah. Seluruh pohon-pohon yang ada di lapangan itu semuanya menunduk, menyaksikan saudara-saudara kita dalam kondisi itu syahadat. Dan begitu saya mengatakan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pohon itu kembali berdiri tegak. Kami semua menangis melihat kemuliaan Allah terhadap situasi yang terjadi di saat itu. Dan setelah mereka mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah utusan Allah, lalu mereka semua lari pegang pohon itu melihat apa yang membuat dia jatuh. Kepala sukunya mengatakan disitulah kemuliaan Islam. Lalu kami dikumpulkan kembali di lapangan. Mereka mengatakan seluruh binatang-binatang yang ada di kampung ini dikumpulkan.
lalu digali sumur, dimasukkan ke dalam dan mereka minta kami ganti dengan proyek kambing. Pemberdayaan kambing, peternakan kambing dan sapi di tempat mereka. Subhanallah, hari ini mereka berenergi, hitam, keriting tetapi mendalami Islam dari waktu ke waktu. Bahkan ketika kami bikin program bersama Antum, bersama Cinta Quran beberapa tahun yang lalu, kita bawa Quran, satu rumah satu Quran. Anaknya baca Quran, ayahnya menunggu terlalu lama, akhirnya dia berkelahi dengan anaknya. Gara-gara dia tidak baca Quran, tidak menunggu lama membaca Quran. Akhirnya saya bilang sama Fatih Karim, tidak bisa, harus program satu orang satu Quran. Masya Allah. Kita punya banyak Quran tapi nggak dibaca. Di aplikasi ada aplikasi Qurannya. Udah dibuka, udah dibaca, baru satu halaman, belum satu halaman, baru satu ayat, ada notifikasi WA masuk. Dibuka WA-nya, Ustaz. Allahu Akbar. Baik, Allahu Akbar. Saya nggak bisa banyak berkata-kata lagi. Ketika antum dan teman-teman mendakwahkan Quran di pelosok sana, Ustaz, ada nggak peristiwa yang paling antum nggak bisa terlupakan ketika perjalanan dakwah selain yang tadi, Ustaz? Ada nggak yang lain? Kalau kita biasa lakukan di tempat-tempat lain di Indonesia, termasuk di Irian, khususnya di perkotaan. Kalau pembagian sembako orang berebutan. Bahkan ada orang yang sampai bisa menginjak-injak orang hanya karena sembako. Tapi saya lihat di kampung itu orang berkelahi, berebutan hanya karena ingin mendapatkan Quran. Masya Allah. Dan di tengah-tengah berebutan itu ada satu perempuan namanya Naomi, agamanya Katolik. Dia menghadap saya dan dia mengatakan, jika benar ini kitab suci, agama Islam dan datang dari Tuhan, hari ini saya mau masuk Islam, saya tunggu 6 bulan kemudian saya bisa membaca kitab suci ini. Lalu dia masuk Islam hari itu juga, langsung kita dampingi tim selama 3 bulan untuk Iqra. 6 bulan kemudian dia sudah mulai tajwidnya benar, makhrajnya benar, dan dia mulai bisa baca. Subhanallah, di usia 61 tahun. Dia hatam Quran sebanyak 107 kali. Di usia 61 tahun. 61 tahun. Baru masuk Islam 1 tahun. Baru masuk Islam 1 tahun. 1 tahun pertama sudah itu khatam fokus. Quran 107 kali. 7 kali. Kita masuk usia 62 tahun, dia tingkatkan khatam Qurannya 1 tahun, usia 62 tahun jadi 177 kali. Masya Allah. Subhanallah, di usia 63 tahun dia tingkatkan khatamnya di 207 kali. Di saat 207 kali langsung dipanggil oleh Allah. Allahu Akbar. Jadi dia meninggal dalam keadaan baca Quran. Masya Allah. Berarti kan hampir 2 hari sekali khatam. Kalau 200. Masya Allah. Teman-teman udah berapa kali khatam? Bulan ini, tahun ini. Malu kita ya. Udah Islam dari kecil, udah beriman sejak kecil. Tapi kecintaan kita, gelora kita membersamai Quran kalah dengan saudara-saudara kita di sana. Ustaz, saya pernah lihat video Ustaz, ketika menemani saudara-saudara kita yang tadi itu baru masuk Islam dalam kondisi seperti itu, lalu Ustaz ajak mereka mandi. Gimana tuh ceritanya Ustaz? Mandi bareng-bareng, jangan-jangan sunat juga bareng-bareng Ustaz? Ya, semua kita lakukan bareng-bareng. Bareng-bareng. Jadi kalau hari pertama ibu-ibu atau akhwat, hari berikutnya ikhwan atau bapak-bapak. Atau terkadang hari pertama bapak-bapak, hari berikutnya ibu-ibu. Tidak saja mandi, wudu pun begitu, belajar ruku juga begitu, belajar takbir juga begitu. Membiasakan mereka karena
teori bagi saya bukan untuk mereka. Betul, betul, betul. Kenapa saya harus memulai dengan mandi? Karena saya ingat tohara itu adalah konsep membuka tabir manusia untuk dekat dengan Allah. Kita mau sholat harus tohara, wudu. Orang habis bersetubuh harus mandi, membersihkan diri. Nah ini mereka kenapa tidak dapat hidayah? Ditambah lagi dengan hari-hari mandi pakai minyak lemak binatang begitu. Berdiri jarak 500 meter dari arah mata angin kita yang hancur. Bau yang tidak enak. Dan saya bilang harus pakai mandi metode ini. Dan Tadabur surat 16 ayat 125 surat An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Di situ ada kalimat perintah, serulah. Ud'u, seru. Ajaklah. Bawalah. Ajarilah. Binalah. Dekatilah. Bimbinglah. Suarakanlah manusia ke jalan agama Rabbmu, Tuhanmu, dengan arif, bijaksana. Kata hikmahnya itu saya mentadaburnya begitu. Arif, bijaksana, penuh hikmah. Nah, cara yang paling arif dan bijaksana untuk menghadapi mereka adalah dengan teori mandi itu. Prakteknya itu. Dan hari itu kita bawa kepala suku dulu. Kepala suku datang dengan cawatnya seperti begitu. Saya mulai bilang, Bapak, cawatnya dibuka dulu. Cawat itu istilah sekarang koteka. Setelah beliau buka, bersama kami jebur masuk dalam sungai. Sesudah itu naik, saya mulai bilang sama teman-teman dai, antum berdiri depan dengan sabun, sampo, odol, sikat gigi. Saya di belakang mereka dan kepala suku di samping kanan saya. Lalu saya ambil satu sabun, saya buka kulitnya, dosnya, lalu saya serahkan dan saya bilang, Bapak kepala suku ikut gerakan kami. Begitu kami gosok sabun di sebelah kanan, dia pun mengikutinya dengan sempurna. Kami gosok sabun di sebelah kiri, beliau pun mengikutinya. Sampai tubuh ini sudah penuh dengan busa sabun, saya ambil sabun dari tangan kepala suku, saya ganti dengan sampo 1 botol. Rambut jenis ini kalau belum kena air dengan sampo, itu rambut tenang-tenang saja. Lalu kepala suku dia siram sampo di rambut, dia keramas. Rambut keribu keriting itu dia mekar kayak bunga yang berkembang. Sehingga busa sampo itu makin tinggi. Makin tinggi jatuh kena hidung kepala suku. Kepala suku ini mencium bau harum dari sampo langsung pergi. Tidak mau lagi bilas dengan air. Begitu dia jalan, para dai mengatakan, Bapak kepala suku harus disiram dengan air. Kepala suku mengatakan, tidak anak, ini wangi. Rupanya selama hidupnya baru pertama mencium bau harum. 6 hari berturut-turut mandi tidak pernah bilas dengan air. Di hari ke-6 kami kembali lagi jebur dalam sungai. Naik sama-sama gosok sampo, sabun. Kami yang lain jebur dalam sungai untuk bilas. Ini kepala suku naik, pasang cawat dan berjalan. Kelihatan busa berjalan kayak kuntilanak. Kena matahari itu busa sampo kering, busa sabun pun kering. Kepala suku langsung pergi ke kebun bekerja seperti biasa seorang petani. Jam 2 siang pulang dari kebun. Perjalanan pulang dari kebun Allah turunkan rahmat. Hujan kena di tubuh badannya. Busa sampo dan sabun yang tadi kering muncul kembali. Beliau gosok sampai hilang itu busa sampo dan sabun. Allah ganti dengan kesegaran jasmani. Kepala suku ini tiba di rumah tidur dari jam 3 sore sampai jam 9 pagi hari berikutnya. Pagi-pagi kami datang. Begitu datang beliau bangun tidur langsung mengatakan, Anak, mandi yang benar itu yang anak ajarkan. Bapak kemarin dimandikan oleh Sang Pencipta sehingga Bapak tidur menjadi enak.
selama ini Bapak belum pernah tidur enak seperti tadi malam. Oh. Bagaimana kalau pagi ini Bapak ikut mandi? Dengan senang hati beliau ikut kami ke sungai, mandi, resmi bilas, naik beliau tidur dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore hari itu. Setelah bangun tidur, baru terbuka kecerdasan, pencerahan, langsung kampanye kepada warga adat beliau. Besok pagi yang berkumpul di lampangan dekat sungai itu sebanyak 3.712 orang. Masya Allah. Takbir. Tua muda besar kecil, laki perempuan, sabun yang kami bawa tidak cukup, terpaksa satu sabun dibagi 4 dan memulai pelajaran mandi. Dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang belum tuntas semuanya. Saya skorsing pelajaran mandi karena kami mau sholat duhur. 1 minggu sebelumnya kami sudah buat panggung karena di kampung sana tidak bisa sholat di atas tanah, tidak bisa sholat di atas permukaan bumi karena babi sangat banyak. Saya lapor di kepala suku yang sudah mandi jangan pulang, yang belum mandi juga jangan pulang. Nanti selesai sholat kami akan melanjutkan pelajaran mandi. Begitu kami naik di atas panggung, yang sudah mandi maupun yang belum mandi mereka dulu di bawah panggung. Salah satu dai dia komat dan saya takbir. Allahu Akbar. Teman-teman saya yang lain pun ikut takbir. Begitu kami takbir yang sudah mandi maupun yang belum mandi yang dulu di bawah panggung semuanya serentak berdiri berputar keliling panggung solat dengan berlawanan arah jarum jam. Mereka tawaf seakan-akan kami itu Ka'bah. Apa yang dilakukan oleh mereka? Ternyata berputar keliling panggung solat dengan berlawanan arah jarum jam itu untuk memperhatikan gerakan-gerakan solat duhur yang kami lakukan. Begitu tahiyat akhir saya salam ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kepala suku besar itu langsung loncatnya di atas panggung sholat di depan muka saya. Dan langsung mengajukan pertanyaan. Anak, kenapa anak dengan teman-teman berdiri dan angkat tangan dan mulutnya bicara-bicara? Itu maksudnya apa? Saya bilang dalam hati saya, subhanallah baru mandi cerdas begini. Saya jawab, Bapak kepala suku dan mama-mama dan masyarakat, kami ini agama kami Islam. Dalam agama kami diperintahkan Tuhan Allah Sang Pencipta dalam satu hari 5 kali menghadapnya di saat dan waktu yang ditentukan. Tadi kami berdiri mengangkat tangan itu artinya kami menyerahkan sepenuhnya kami punya jiwa. Kami punya raga dan kehidupan kepada Tuhan Allah. Yang kami bicara-bicara itu adalah Allah Maha Besar. Jiwa dan raga dan kehidupan kami kecil sehingga tangan kiri kami ini malu menutup dada kami. Tangan kanan kami pun malu menutup tangan kiri dan dada. Terserah Allah. Mau menghukum kami terserah. Mau memberi kami hadiah terserah. Karena kami sudah menyerahkan sepenuhnya jiwa, raga dan kehidupan kami kepada Tuhan Allah. Kepala suku ketika mendengar peristiwa ini langsung mengatakan, mendengar jawaban saya langsung mengatakan, wow, ini agama yang benar. Saya bilang, ya Bapak mengatakan itu kami sudah Islam. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman bongko badan? Apa artinya bongko badan? Kenapa ruku? Saya jawab kami bongkok badan itu supaya melihat di bumi ada fasilitas yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada manusia berupa tanah, pasir, batu, air, hewan, tumbuhan. Silahkan dinikmati, dipelihara, dilindungi karena masih ada manusia berikutnya. Beliau mengatakan, ini agama yang benar. Ya menurut Bapak kami sudah Islam. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman tunduk mencium papan, apalagi artinya? Kenapa sujud? Saya jawab kami tunduk mencium papan pertanda kami menangis atas dosa, kejahatan, maksiat yang kami lakukan di bumi. Dan kenapa kami lakukan itu? Sebentar kami mati, kami punya kulit, daging, darah, tulang akan dilebur menjadi tanah. Sebelum dilebur menjadi tanah kami menyatukan kepala, telapak tangan, lutut dan kaki menangis minta ampun kepada Dia Allah yang Maha Tinggi. Lalu beliau mengatakan,
Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman lihat ke sebelah kanan mulutnya bicara-bicara, lihat ke sebelah kiri masih bicara-bicara. Salam dia bilang bicara-bicara. Saya jawab, kalau tadi kami mengangkat tangan adalah menyerahkan sepenuhnya jiwa raga kami bongkok badan untuk melihat fasilitas yang diberikan oleh Allah. Sesudah itu minta ampun, selesai minta ampun, kami lihat ke sebelah kanan kalau di tempat ini belum ada orang yang tahu berpakaian. Tugas kami mencari pakaian menutup tubuh badannya. Ada yang belum tahu mandi, tugas kami mengajarkan mereka bisa mandi. Ada yang lapar, tugas kami mencari makan. Sesudah itu melihat ke sebelah kiri, kalau di tempat ini belum ada orang yang mengenal Allah dan Rasulnya, kami hadir di sini memperkenalkan Allah dan Rasulnya. Begitu mendengar penjelasan saya langsung kepala suku mengatakan, kalau begitu jangan kamu di atas panggung, kami ini disuruh turun duduk bergabung dengan masyarakat di bawah. Mereka tua-tua adat dan kepala-kepala suku naik di atas panggung menggantikan kami. Bukan sholat tapi rapat adat membahas kehadiran kami di sana. Setelah rapat adat selesai, kepala sukunya berdiri menyampaikan pengumuman buat kami semua di lapangan. Hari ini kita senang karena anak-anak sudah datang di kampung mengajarkan agama yang benar. Dalam rapat adat kami sepakat bahwa kami di kampung ini semua masuk ke dalam agama anak-anak ini. Begitu mendengar kalimat itu, kami langsung sujud syukur, menangis karena kami tidak bawa apa-apa kecuali sabun, sampo, odol, sikat gigi dan nama Allah dan nama Rasulnya. Lalu saya naik di atas itu, membimbing saudara-saudara kita dalam suasana seperti itu. Subhanallah. Allah membolak-balik hati mereka. 3.712 orang syahadat tanpa beban. Kecuali mereka menyebut nama Allah dan Rasul Muhammad SAW. Ketika mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah dan saya menangis di saat itu. Ya Allah, mereka dalam keadaan telanjang. Mereka dalam keadaan tertinggal, terbelakang. Dakwah tiba di negeri mereka. Dakwah sampai di hati mereka. Lindungi mereka. Jaga mereka agar agama di tempat ini berkembang sesuai dengan hidayah dan petunjuk dari Engkau. 3.712 orang pun tanpa beban kecuali menyebut nama Allah dan nama Rasul Muhammad SAW. Setelah syahadat, program berikut yang harus kami lakukan di situ adalah mengganti nama-nama mereka. Yang nama Markus kami ganti nama dengan Zainal Abidin. Yang nama Paulus kami ganti nama dengan nama Tajuddin. Yang nama Wilhelmus kami ganti dengan nama Abu Bakar Imran. Dan itu nama-nama yang paling cocok untuk saudara kita syahadat di sana. Sangat lucu kalau dia syahadat rambutnya keriting hitam. Lalu dipanggil Kang Cecep. Gak cocok. Coba ada orang Irian hitam lewat dipanggil Kang Cecep. Gak cocok. Atau diganti nama dengan Suroso. Juga tidak cocok. Tapi Zainal Abidin, Abu Musa, Ibrahim. Nama-nama yang cocok untuk mereka. Setelah mengganti nama-nama mereka. Program berikut yang kami lakukan adalah melaksanakan hitanan massal mulai dari umur 7 bulan sampai umur 63 tahun. Alhamdulillah, itu pun kami lakukan bekerja sama dengan ayahanda, sahabat, teman kami, Letnan Kolonel Dr. Mulya Tarmizi dari Angkatan Laut. Sesudah itu dihitan, beliau mengatakan harus kita kasih tahu Pak Harto. Saya bilang, aduh, saya kan dulu dengan Pak Harto tidak cocok. Gara-gara asas tunggal waktu itu. Bagaimana kalau Ustadz yang sampaikan duluan? Alhamdulillah Pak Harto mengatakan silakan bawa kepala-kepala suku dan tua-tua adat menghadap saya di Jakarta. Subhanallah. Kepala-kepala suku dan tua-tua adat ini sudah pakai celana panjang. Mereka sudah pakai kemeja, bahkan sudah pakai jas. Tapi belum bisa pakai sepatu. Karena ukuran kakinya rata-rata nomor 47. Tidak ada jenis sepatu itu. Terpaksa kami menggunakan sendal jepit kelebihan tumit. Terbang. Di atas pesawat seluruh orang mengatakan, enggak salah, jas pakai sendal. Saya bilang tenang, ini lagi dakwah.
Tiba di Makassar, saya bawa mereka melihat ada jeda 6 jam kami terbang. Saya lihat beliau, bawa mereka lihat pembangunan di kota Makassar. Sesudah itu kembali ke airport dan terbang ke Jakarta. Menuju Wisma Haji Jalan Jaksa Jakarta Pusat. Istirahat, pagi-pagi bangun, pakaian. Setelah mereka sarapan, mandi dan mengantar mereka ke istana. Begitu kami datang ke istana, Pak Harto melalui protokol mengatakan, pertemuan pagi ini ditunda jadi sore hari, tempatnya bukan di istana tapi di rumahnya, Jalan Cendana. Kami balik lagi, kembali ke Wisma Haji, makan siang, sholat duhur, istirahat. Selesai itu bangun sholat asar dan mengantar tua-tua adat menghadap Presiden Soeharto di sana. Subhanallah. Begitu kami datang, Pak Harto ternyata sudah berdiri depan pintu rumah. Dengan senyum ciri khasnya itu melambaikan tangan, salaman dengan tua-tua adat. Salaman selesai dibawa masuk ke dalam ruang tamu. Di dalam sudah ada minum, sudah ada kue disuruh makan oleh Pak Harto, minum. Sambil makan minum Pak Harto mengatakan, harus ada kepala suku yang bicara konferensi pers. Saya langsung menunjuk kepala suku yang paling tua dan saya suruh dia bicara. Lalu kepala suku ini dia bicara. Bapak tidak pantas jadi presiden. Presiden macam apa hanya bangun Makassar, presiden macam apa hanya bangun Jakarta. Pemilu nanti saya akan bicara supaya Haji Muhammad Soeharto tidak boleh lagi dipilih jadi presiden. Kepala suku ini bicara pakai bahasa daerah, Pak Harto juga tidak tahu. Tapi saya perhatikan Pak Harto senyum dan tertawa kecil. Selesai tertawa kecil Pak Harto mengatakan, diterjemahkan. Tidak mungkin lah saya menerjemahkan seperti itu. Itu tidak mungkin. Tapi saya mengambil makna perjalanan dan saya bilang sama Presiden Soeharto, Bapak Presiden yang terhormat, hari ini kepala-kepala suku dan tua-tua adat sungguh bahagia bisa bertemu dengan Bapak Presiden. Dan kepala suku besar tadi mengatakan Haji Muhammad Soeharto layak jadi Bapak Pembangunan Nasional. Antara tafsir dan terjemahan memang berbeda. Tapi inilah bahasa dakwah. Begitu Pak Harto mendengar kalimat ini langsung menelpon Menteri Agama. Kepala-kepala suku itu diberangkatkan haji pada tahun itu juga. Allah. Dengan cara itu pun Pak Harto minta kepada Menteri Agama agar tiap tahun 75 orang kepala suku pergi haji melalui jalur dakwah yang dilakukan oleh Ustadz Fadlan melalui AFKN. Dan Pak Harto menyumbang 1000 karung pakaian, 600 karton sabun, 600 karton sampo, 600 karton odol sikat gigi. Pak Harto pun menyumbang 28 masjid kepada warga yang syahadat. Dan Pak Harto membuat program nasional ABRI masuk desa dengan membangun 917 unit rumah layak huni untuk saudara kita yang syahadat. Hari ini Pak Harto sudah tidak ada tetapi jejak dakwah dan kebangsaannya terjaga sampai hari ini. Masya Allah. Amin. Masya Allah. Gak ada apa-apanya Bu ya. Selama ini mungkin kita merasa ujian hidup paling berat. Curhat di Facebook, di Instagram, matahari terbit sudah difoto. Bukan mentari terbit yang membuat hidup ini indah. Tetapi bersama siapa saat mentari itu terbit. Itu yang membuat hidupku indah. Pakai hashtag bahagia itu sederhana. Jauh kita itu ya, jauh. Baik, teman-teman sekalian, karena banyak sekali kisah dari beliau yang mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita untuk terus mengantarkan cahaya Al-Quran kepada mereka. Sebelum kita lanjutkan Ustaz Fadlan, karena tadi berkisah tentang dakwah di sana begitu luar biasa. Kadang kita sering merasa, oh ya jumlah kita banyak gitu kan. 2 miliar gitu loh. Kita lupa bahwa 5 miliarnya belum mengenal Allah. 5 miliarnya belum kenal dengan Quran. 5 miliarnya
kalaupun mereka tahu tentang Islam mungkin tahunya juga keliru. Sehingga Jadi begini negatif. Ustadz, kita harus luruskan. Betul. Mengapa 5 miliar Allah memanggil mereka dengan kalimat orang-orang kafir? Karena dakwah belum menyentuh mereka. Betul, betul, betul. Maka tugas kita Tugas menyampaikan. kita, betul. Dia nggak boleh mendapatkan nama itu. Dan dia tidak boleh mendapatkan nama orang kafir. Maka gerakan umat Islam hanya 2. Dakwah kepada mereka dan kepada umat Islam agar kualitasnya naik. Gak boleh ganti kafir dengan non muslim. Justru itu membuat kita makin tidak enak. Iya. Mereka manusia, jangan dilecehkan dengan kata non muslim. Gak boleh. Dia memang dipanggil Allah dengan cara itu supaya energi kafir itu menjadi semangat bagi umat Islam untuk mendakwahi. merubah dia. Udu'u ila tadi supaya dia beriman. Betul. Kalau dia sudah beriman, kewajiban kita terlepas. Masya Allah. Jadi ada kewajiban yang masih besar untuk kita terus perjuangkan. Sehingga yang 5 miliar tadi bisa mengenal Allah, bisa mengenal Rasulullah, dan bisa mendapatkan cahaya Al-Quran. Tidak saja itu, dia harus mengenal Allah, dia harus bahagia dan selamat hanya bersama Allah. Betul, Masya Allah. Baik, yang sering menjadi persoalan adalah kita punya penyakit yang berat, Ustaz. I don't care, Ustaz. Ya, ini Itu dia. Seolah-olah bahwa saya udah soleh, sudah bisa sholat, saya sudah bisa ikut pengajian, saya sudah pakai hijab, saya sudah belajar Islam. Lalu dia berhenti sampai di situ, tidak peduli dengan saudara-saudara kita yang masih banyak membutuhkan uluran-uluran tangan kita. Program di sana apa saja Ustaz yang bisa kita sampaikan ke teman-teman di sini? Akhir-akhir ini selain kita melakukan proses pengenalan Quran dengan metode cepat, kita juga melakukan pemberdayaan ekonomi di mana potensi-potensi di desa, di kampung itu dihirupkan. Bahkan hari ini saya membawa salah satu produk kopi, tapi jadi minyak wangi. Kopi jadi minyak wangi. Kopi kita rubah jadi aromaterapi. Nanti bisa Bapak Ibu melihat bagaimana harum. Aromanya ya, baik. Dan itu kita rubah, itu salah satu contoh kecil. Ada juga produk-produk lain, tapi kita juga melatih bagaimana yang akhwat ini bisa menjadi orang yang membuat rambut rebonding. Karena pengalaman rebonding dulu, saya membawa salah satu perempuan namanya Yakomina, dibawa ke Jawa Timur. Dia tinggal di sana selama 3 tahun 6 bulan. Kerjanya hanya ngaji masuk salon. Ngaji masuk salon. Ngaji masuk salon. Saya hitung 3 tahun 6 bulan itu menghabiskan biaya salon 23.775.000. Rambut keribu itu kami rebonding kasih lurus. Badan yang tadi ada lemak-lemak itu ada dilulur jadi hitam manis. Begitu dia pakai gamis dan jilbab bergo, Ustadz Firman mengatakan, Ustadz, orang Irian itu kalau dipoles mirip-mirip orang Yaman ya. Saya bilang ya kalau antum mau menikah ya silakan lapor. Dan subhanallah 5 hari kemudian Ustadz Firman menikah dengan perempuan Yakomina yang kami ganti nama dengan Khadijah. Masya Allah. Setelah menikah kita bawa pulang. Saya bilang haram hukumnya yang menikah perempuan Irian tinggal di Jawa. Harus bantu dakwah ke Irian. Begitu naik kapal sudah tiba ke lokasi 5 hari kemudian. Saya mulai berpikir kalau jalan kaki ke kampungnya si Khadijah 12 hari. Keringat 12 hari itu kan membuat dia bisa kembali ke habitatnya. Akhirnya saya bilang jangan. Biarlah kita rawat kecantikan 3 tahun 6 bulan ini jadi baiklah. Dengan metode la haula wa la quwata illa menghadap Allah sepanjang hari. Alhamdulillah hari ke-53 dari kami berdoa. Allah menjawab dengan teman-teman angkatan udara mau ke sana. Saya lapor dan kami boleh ikut. Begitu naik, tapi sebelum berangkat saya sudah bilang sama suaminya, yang besok berdakwah adalah istri antum. Bukan saya, bukan antum.
Karena kita sudah gagal. Supaya dakwah itu hidup, istri antum besok pakai gamis putih, jilbab bergo warna putih, sepatu kaos kaki warna putih. Supaya dia besok berdakwah di sana. Kami naik ke pesawat, terbang 50 menit sampai ke sana. Saya sendiri berpikir bahwa di sana sudah ada airport, ternyata belum ada airport. Akhirnya kami dilepas pakai jaring satu persatu turun. Penumpang yang terakhir turun adalah si Khadijah. Begitu dia turun perjalanan di tengah jalan, angin dari bangin-bangin pesawat itu kena jadi melambai-lambai. Orang dari bawah kampung belum pernah melihat orang berpakaian seperti itu. Akhirnya mereka berteriak, malaikat datang di kampung. Orang dari semua arah kiri dan kanan lari datang melihat siapa gerangan yang datang. Lalu dia turun dan dia ceramah tapi pakai bahasa mereka yang tafsirnya begini. Ini benar, tafsirnya benar ini. 3 tahun 6 bulan saya telah pergi meninggalkan kampung. Mereka membuat saya menjadi manusia yang benar-benar beradab menjadi manusia. Hari ini saya bisa bicara seperti ini. Saya bisa berubah seperti ini. Karena peradaban Islam telah membuat saya menjadi manusia. Maka saya tidak boleh tinggal di kampung mereka. Saya harus datang ke sini menceritakan peradaban ini. Begitu dia ceramah, ada satu perempuan mengatakan, hai Yakomina, kami bersedia masuk Islam hari ini. Tetapi kami juga cantik seperti kau. Suaminya mulai bilang, Ustadz, niat begini kira-kira di tengah hutan ini salon mana yang mau datang? Saya bilang urusan salon urusan saya, bukan urusan antum. Yang penting mereka sudah ada niat. Lalu saya ke Makassar, jalan kaki ke kota, ke Makassar, silaturahmi seperti begini. Dari beberapa masjid dapat uang 35 juta. 15 juta saya mulai pergi pakai untuk belanja beras, alat kencur, beras kencur, alat rebonding, bibir merah, bedak, apa semua saya beli. Lalu ada uang, masih ada sisa uang, saya bilang, salon mana yang bisa bantu dakwah? Alhamdulillah kami dapat kelompok Ibu Nur Hayati Subagat. Akhirnya saya bilang sudah 3 bulan 10 juta lah bantu saya dakwah. Kami bawa para pekerja ini ke sana. Tidak langsung dakwah. Kami buat rumah-rumah kecil dulu. Rumah yang pertama isinya cermin, yang kedua isinya tanah liat, yang ketiga air, sabun, sampo, odor sikat gigi, keempat pekerja salon, kelima pekerja salon, keenam, ketujuh, kedelapan pekerja salon, kesembilan ruang pas, ruang ganti, ke-10 cermin. Nah, ibu-ibu ini kan belum pernah melihat wajah. Namanya orang di kampung, belum pernah melihat wajahnya di cermin. Kami pagi-pagi itu buat antrean panjang, saya mulai panggil ibu yang pertama, dia masuk. Begitu dia buka horden, dia lihat wajah cermin, dia lari keluar ketakutan dan dia berteriak. Di dalam ada setan. Hah? Pagi-pagi begini ada setan. Saya bilang coba ibu sini ibu. Ibu tolong bilang ciri-ciri setan bagaimana. Saya buka kain ini, dia lihat saya dari dalam. Oh itu wajah ibu bukan setan. Kalau ibu tidak percaya silakan di sini. Saya buka itu horden, angkat tangan. Tangan siapa? Tangan saya. Itu ibu bukan setan. Pindah ke bilik kedua, tohara 6 kali. Bilik ketiga air, sabun, sampo. Lalu mereka dibersihkan. Subhanallah sampai bilik ke-8 keluar langsung pakai pakaian, gamis, rambut masih jabrik. Lihat di cermin akhirnya mereka ganti rambut dengan jilbab besar. Lalu mereka tengok cermin ke-10. 662 perempuan syahadat karena Allah dan Rasul. Masya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman sekalian, saya mengajak untuk yuk bareng-bareng kita sampaikan cahaya hidayah itu kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Nah, oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang ingin membantu program kita, program Ustadz Fadlan di sana, insya Allah panitia sudah menyiapkan formnya. Silahkan yang mau berkomitmen untuk memberikan wakafnya, infaknya, silahkan. Baik
Teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bahas memberikan inspirasi kepada kita bahwa kita pun mudah-mudahan Allah takdirkan menjadi para penjaga Al-Quran. Amin ya Allah. Yang menjaga cahaya Al-Quran senantiasa ada di muka bumi ini dan bisa sampai kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, hamba-hamba Allah yang hari ini juga sedang merindukan mereka bisa hidup bersama dengan Al-Quran. Kita tidak boleh mencukupkan diri merasa sudah puas dengan apa yang hari ini kita lakukan, tetapi kita harus terus melakukan perbaikan demi perbaikan bahwa PR kita masih banyak, PR kita masih besar dan insya Allah dengan PR itu akan menghadirkan tahdiah pengorbanan kita, perjuangan kita dan dengan perjuangan pengorbanan kita insya Allah ada ujian. Maka dengan ujian itu kita nggak usah khawatir karena Allah menjanjikan balasan yang indah. Ketika ada ditanya kenapa sih baca Quran itu kok berat, kenapa berdakwah itu berat, kenapa beramal soleh itu berat, tinggal cukup menjawab bahwa karena balasannya sangat indah. Sehingga hanya orang tertentu yang dia siap mengorbankan waktunya, hartanya, jiwa raganya untuk mengabdi kepada Allah sehingga mendapatkan balasan surga. Baik, sebagai penutup Ustaz mungkin ada pesan-pesan buat sahabat kita. Yang pertama, kepada saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi Allah berfirman, tafsirnya begini. Wahai anak Adam, semua telah aku ciptakan untuk kamu. Dan aku menciptakan dirimu untukku. Mengapa kamu terlalu sibuk mengurus yang aku ciptakan untuk kamu, lalu kamu melupakan tugasmu untukku? Wahai hamba-hambaku, kalian semua dalam keadaan telanjang jika tidak aku beri pakaian. Sebab itu mintalah pakaian dariku. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya dalam keadaan kehausan jika tidak aku beri minum. Sebab itu mintalah minum dariku. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya dalam keadaan kelaparan jika tidak aku beri makan. Sebab itu mintalah makan dariku. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya dalam keadaan kegelapan jika tidak aku beri penerangan. Sebab itu mintalah penerangan dariku. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya dalam keadaan tersesat jika tidak aku beri petunjuk. Sebab itu adalah petunjuk dariku. Kalian jin dan manusia, sejak aku menciptakan alam semesta sampai aku hancurkan alam semesta, tidak ada satupun kalian jin dan manusia yang mau beriman kepadaku. Itu tidak akan pernah mengurangi kekayaan dan kekuasaanku. Dan seandainya kalian jin dan manusia semuanya beriman kepadaku, sejak aku menciptakan alam semesta sampai aku kiamatkan alam semesta, itu tidak akan pernah menambah kekayaan dan kekuasaan. Kalian aku dengan permohonan yang banyak, aku kabulkan permohonan kalian satu persatu. Itu tidak akan pernah mengurangi kekayaan dan kekuasaan. Mau tahu kekuasaanku? Ambillah satu batang jarum. Pergilah kalian ke samudera air laut yang luas. Celupkan batang jarum itu ke dalam samudera air laut yang luas. Sesudah itu angkat itu batang jarum. Lihatlah di batang jarum itu ada bekas-bekas air laut. Sungguh air lautku tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Itulah kekayaan dan kekuasaanku. Apa tadabbur dari hadis qudsi ini? 2 terminal. Lakukanlah sesuatu di atas muka bumi ini karena
lezatnya iman. Seseorang dengan lezatnya iman dia kemana-mana dia hidup happy, bahagia. Tenang, damai, semangat. Tidak lemah, tidak mengantuk, tidak mengeluh. Karena Allah berhenti di Allah. Mulai dari Allah, berhenti di Allah. Mulai dari Allah, berhenti karena Allah. Lezatnya iman. Lezatnya iman saja tidak cukup. Dia harus memiliki terminal yang kedua adalah manisnya ibadah. Lezatnya ibadah dan manisnya ibadah adalah energi tertinggi dari seorang hamba untuk menjemput kebaikan dari langit. Lezatnya iman dan manisnya ibadah adalah kurir kehidupan manusia untuk menjemput dan menggoyang al-aras al-azim. Sehingga Allah malu mengirim malaikatnya untuk melihat siapa yang merasakan lezatnya iman dan manisnya ibadah. Energi itu membuat mereka berpacu dari waktu ke waktu untuk membuat tugas mereka bersama Allah berjalan maksimal di atas muka bumi. Terakhir, saya pakai bahasa Irian yang bisa terjemahkan hadiah dari Tuan Guru kita, Asep. Handphone kah? Apa yang Bapak Ibu mau silakan minta saja. Tapi terjemahkan dulu ini. Bahasa Iriannya begini. Gutakafat lapidem set saife nunfi kadendo. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Itu saja. Oh, justru salah. Terjemahannya ada. Batu itu keras. Batu itu keras. Ditetesi setitik air hujan dari tahun ke tahun. Batu yang keras itu berubah menjadi tanah. Seberat apapun perjalanan di atas muka bumi ini, hadapilah dengan tulus. Engkau akan menjemput kebajikan dan kesuksesan. Demikian, burung irian, burung cendrawasih. Di irian juga ada burung kasuari. Itu burung yang sudah lama ada di sana. Saya juga punya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Karena acaranya sampai siang, pulang ke rumah jangan lupa mandi. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah terima kasih. Jazakallah khair Ustaz Fadlan atas inspirasinya. Mudah-mudahan ini semakin menjadi pengingat kita bahwa kita tidak bisa sendirian, kita berukhuwah. Dan salah satu bentuk ukhuwah adalah kita ingat, kita bantu saudara-saudara kita yang hari ini sedang menunggu cahaya Al-Quran, sedang menunggu cahaya hidayah, sehingga mereka pun bisa beribadah sebagaimana kita beribadah. Dan insya Allah sebagaimana yang Rasulullah pernah sabdakan kepada Ali bin Abi Thalib, jikalah hidayah itu sampai melalui tanganmu, melalui lisanmu, melalui dirimu, lalu orang itu masuk Islam karena lisanmu itu, karena wasilah dakwahmu itu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang melimpah itu. Amin ya rabbal alamin.